Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, saat ini saya akan melanjutkan atau mengulangi kembali perbincangan kita yang tadi tentang cabang iman yang ke-20. Ya, tadi sebenarnya kalau jenengan semua menyimak, saya sudah melakukan live video untuk pembahasan cabang iman yang ke-20. Akan tetapi karena saya lupa, ya, belum menyalakan mikrofonnya, akhirnya tidak masuk suaranya, ya. Jadi video tanpa suara, akhirnya saya hapus, ya, saya hapus. Baik, kita ulangi lagi pembahasannya tentang cabang iman yang ke-20, ya. Cabang iman yang ke-20 itu adalah toharoh, ya. Toharoh atau dalam arti bahasa Indonesia kita adalah bersuci, ya, bersuci. Kenapa bersuci ini termasuk bagian daripada keimanan? Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Toharoh itu adalah sebagian atau separuh daripada keimanan. Ya. Bagaimana bisa toharoh itu dianggap sebagai separuh daripada keimanan? Jadi gini, toharoh dalam fikih itu kan merujuk kepada dua hal, ya. Bisa berupa mensucikan diri dari najis, bisa juga mengangkat hadas, ya. Yang mengangkat hadas itu ada tiga, ya. Ada berwudu, ada mandi, ada tayamum. Wudu untuk hadas kecil, mandi untuk hadas besar, dan tayamum untuk orang-orang yang posisi sedang berhadas mau bersuci tapi tidak ada air atau dirinya terbatas akses untuk terkena air. Nah, toharoh itu salah satu pahalanya, salah satu keutamaannya adalah menggugurkan dosa-dosa. Ya. Ketika seseorang berwudu, dalam hadis disebutkan seorang yang berwudu dengan wudu yang baik, kemudian ketika dia berwudu itu nanti dosa-dosanya, ya, itu akan keluar dari jasadnya, akan ikut gugur bersamaan air yang menetes sampai keluar dari ujung-ujung jari. Ya, ini dalam hadis disebutkan begitu. Artinya apa? Wudu mensucikan diri, ya, secara fisik, termasuk juga menggugurkan dosa-dosa jasadiah. Nah, kemudian iman, ya, itu mensucikan hati, menggugurkan dosa-dosa, kotoran-kotoran yang sifatnya batiniyah, ya. Orang yang beriman maka hatinya akan bersih dari penyakit nifak, bersih dari penyakit hati, hasad, dengki, bersih dari, ya, syirik, riya, dan lain sebagainya. Nah, disitulah disebut toharoh itu syatrul iman. Kenapa? Karena toharoh bagian bersih-bersih jasad, sedangkan iman bagian bersih-bersih hati, ya, bagian bersih-bersih hati. Sedangkan manusia itu kan ada jasad, ada batin, kan. Ada zahir jasad ini, ada ruh, ada hati. Ya. Ada juga ulama yang mengartikan iman di situ maksudnya adalah sholat, karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, innallaha la yudhi'u imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan iman kalian. Ketika Allah berfirman seperti ini kaitannya adalah para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW yang ketika itu terjadi perpindahan kiblat dari yang sebelumnya kiblat orang Islam pertama itu adalah di Baitul Maqdis,
di Palestina, kemudian dipindah ke Baitullah Al-Haram di Mekah, ya, di Ka'bah. Dipindah ke sana. Lalu orang-orang yang beriman, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, terus sholat kami gimana yang sebelumnya?" Ya, kan berarti kan salah menghadap kiblat kan, karena kiblatnya dirubah. Lalu jawabnya oleh Allah adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Artinya sholatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penyebutan sholat sebagai keimanan dalam ayat itu kemudian dijadikan dasar oleh ulama untuk mentafsiri at-tuhuru syatrul iman. Toharoh itu adalah separuh dari keimanan. Maksudnya toharoh itu separuh dari sholat. Karena seseorang sholat tanpa toharoh gak boleh kan, haram hukumnya. Bisa berdosa ketika seseorang sholat dia belum berwudu. Kalau dia berhadas kecil, kalau berhadas besar dia belum mandi junub, atau dia belum tayamum, maka gak bisa, sholatnya tidak sah, bahkan bisa berdosa karena termasuk mempermainkan agama kan gitu. Ya, jadi ini. Tapi apapun itu, mau pendapat ulama yang ini atau yang itu yang kita pakai, ya, yang jelas bahwa bersuci ini adalah amanah dalam agama kita. Orang yang bisa bersuci dalam setiap keadaan, tentu dia akan mendapatkan banyak keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah diceritakan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal ibnu Rabah. Siapa Bilal? Budak hitam Habasyi, ya. Yang sebelumnya dia adalah sahayanya Umayyah bin Khalaf, tapi terus dimerdekakan, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Bilal bin Rabah ditanya oleh Rasulullah, "Hei Bilal, apa yang membuatmu telah mendahului masuk ke dalam surga? Karena aku ketika masuk ke dalam surga, aku mendengar suara terompahmu. Ya, suara terompahmu sudah ada di surga, sedangkan kamu masih di dunia." Jawabnya Bilal adalah, "Ya Rasulullah, tidaklah aku mau azan kecuali aku sholat dulu 2 rakaat. Dan tidaklah aku posisi berhadas kecuali aku langsung segera bersuci." Ya. Maka Bilal ini adalah sosok orang yang menjaga kesucian. Ya, wudunya batal, wudu lagi. Kalau berhadas, wudu lagi. Ya, pokoknya berusaha selalu dalam kondisi suci. Dan ini bagus untuk kita tiru. Ya, karena tentu kondisi suci lebih baik bagi kita daripada kondisi tidak suci. Berat sih, memang berat, tapi itu tadi ganjarannya besar sekali kalau kita bisa menjaga diri kita dalam selalu keadaan suci. Ya, baik. Kemudian dan yang lebih dari itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman. Kemarin kita membahas tentang mencintai Allah kan. Di dalam ayat ini justru Allah bilang tentang orang-orang yang ia cintai. Ya, tentu kita nggak suka kalau cinta kita bertepuk sebelah tangan, gitu kan. Kita cinta sama Allah, tapi Allah cinta sama kita apa enggak? Baik, gimana caranya agar Allah Subhanahu wa ta'ala cinta sama kita? Ada 2 orang yang disifati oleh Allah sebagai orang yang ia cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang tawwabin dan cinta kepada orang yang mutatahhirin. Jadi ada 2 orang yang dicintai oleh Allah. Satu tawwabin. Siapa tawwabin? Tawwabin adalah orang-orang yang mensucikan hatinya. Dia senantiasa bertaubat. Ya, tawwabin itu adalah bentuk hiperbola dari kata orang yang bertaubat, taibun. Ya, taibun, tawab itu bentuk hiperbolanya, artinya sering sekali bertaubat. Dan taubat itu mensucikan hati kan. Ya, sering sekali bertaubat, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tawabin. Allah cinta orang yang seperti itu.
Maka sering-seringlah kita bertaubat kalau kita ingin Allah mencintai kita. Apa dosanya? Kok saya harus bertaubat? Nah, dosa kita adalah, termasuk dosa terbesar kita adalah dosa tidak nyadar kalau melakukan dosa. Nah, itu dosa juga. Ya, kalau orang-orang soleh, para nabi, mereka itu senantiasa dalam keadaan bertaubat. Padahal mereka kan kalau kita pikir nggak punya dosa, mereka bersih, suci. Akan tetapi mereka dengan kepekaan hatinya selalu merasa kurang di hadapan Allah, maka mereka taubat dari kekurangan itu. Dan kita karena tidak terlalu soleh itu, kita nggak ngerasa kalau kita punya dosa, dan itu ternyata dosa juga itu, yang ngerasa suci itu. Baik, terus orang yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah mutatahhirin, yang sesuai dengan tema kita, yaitu orang yang senantiasa membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Ya, dan yang namanya toharoh tadi itu ada dua hal, ya, dua hal. Toharoh secara fikih adalah senantiasa berwudu, senantiasa dia itu mandi, ya, ketika mendapati hadas besar, dan tayamum ketika tidak ada akses kepada air. Ya, ini secara fisik, menjaga fisiknya senantiasa suci. Tapi secara hati, ya, hati juga perlu untuk senantiasa disucikan. Suci dari hasad, suci dari dengki, suci dari ghil, suci dari tidak suka kepada seorang muslim maupun orang yang lainnya, suci dari pokoknya penyakit-penyakit hati lah. Ya, itu juga perlu disucikan. Dan ketika kita sudah bisa itu, maka kita adalah mutatahhirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai kita dengan toharoh yang kita usahakan itu. Ya, jadi ini cabang iman yang ke-20 penting untuk kita perhatikan, kita amalkan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintai kita kalau kita mau berusaha menjadi seorang yang mutatahhirin, ya. Ini yang bisa kita bahas. Saya posisi sedang di lab komputer ini, ya, karena ada tugas yang harus dikerjakan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.